umumnya manusia karena imannya. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kata Allah dalam surah Al-Imran 139, wala tahinu, jangan kamu merasa hina, jangan minder, jangan merasa rendah di dalam pandangan manusia. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'laun, kalianlah yang tertinggi. A'laun, tertinggi di atas umumnya manusia. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman dan membuktikan, mewujudkan iman itu dalam bentuk ucapan dan amalan. Lihat bagaimana sikap para nabi zaman baheula. Mereka diolok-olok, diejek dengan olok-olok yang disebabkan karena hal yang memang realistis. Coba bayangkan umpama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, oleh Allah disuruh membuat apa? Perahu. Di mana? Di daratan, jauh dari lautan. Tidak realistis, tidak masuk akal. Untuk apa bikin perahu di daratan? Diolok-olok. Bikin perahu itu bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, mungkin berbulan-bulan, tahunan, jadi bahan olok-olok terus. Bayangkan. Tapi Nabi Nuh dan kawan-kawannya tegar dan membalas olok-olok mereka. Ini Allah ungkapkan dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 38. Kata Allah, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nabi Nuh berkata, kalau kalian mengolok-olok kami, nanti kami akan balas olok-olok kalian sebagaimana kalian mengolok-olok kami. Nanti pada waktunya setelah hujan turun, bumi hujan turunnya terus, tidak henti-hentinya dengan kadar yang sangat lebat, dan dari dalam tanah air juga bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak, banjir di mana-mana. Nah, Nabi Nuh dan kawan-kawan pengikut setianya justru mereka nyaman dan selamat, yang lainnya malah berada dalam jurang kebinasaan. Balas mengolok-olok tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya ketika mengalami olok-olok dari kalangan orang-orang kafir atas Islam yang mereka amalkan, mereka semakin meyakini benar janji Allah. Sekarang kita mengalami pahit, kelak kita manis, mereka berada dalam posisi yang terbalik. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 30, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka, ahli maksiat, mereka itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak? Mereka orang-orang beriman seperti dalam kehidupan sekarang, berpenampilan, berprinsip di dalam kehidupan yang bertolak belakang dengan prinsip dan penampilan umumnya manusia. Bagaimana nggak ditertawakan akhwat yang menutup seluruh tubuhnya, hanya kelihatan mata, yang lain membuka hampir seluruh bagian tubuhnya. Ditertawakanlah mereka. Bagaimana tidak ditertawakan laki-laki memelihara jenggotnya dengan celana cingkrang, ditertawakan, itu kambing saya lepas. Kenapa kemarau panjang tapi ada yang merasa kebanjiran ya? Kayak gitu, hinaan, celaan.
Mereka mengolok-olok, tertawa. Tapi nanti sebaliknya, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Hari ini di akhirat nanti orang-orang yang beriman mentertawakan mereka dalam kondisi yang jauh melebihi kondisi ketika kaum muslimin diolok-olok dan ditertawakan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, faman hadahu Allah wa alhamahu rushdah wa qahu syarran nafsih imtana anil muwafaqa an fi'lil muharram wa sabara ala adawatihim thumma takuna lahul aqibatu fid dunya wal akhirah kama kanat lirrusul wa atba'ihim. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa orang yang diberikan hidayah oleh Allah dan diberi ilham ke jalan yang benar, lalu istiqamah, maka akan menerima olok-olok, hinaan, cacian, dan yang sejenisnya dari kalangan orang-orang yang tidak demikian. Tapi Allah waqahu syarra nafsihi, Allah akan menyelamatkan dia, menjaga dia dari keburukan jiwanya. Ingat, di dalam setiap jiwa kita ada sisi buruk yang disebut dengan an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Allah akan selamatkan. Lalu imtana anil muwafaqah ala fi'lil muharram, lalu dia tercegah dari bersepakat di atas melakukan perbuatan yang haram seperti yang dilakukan umumnya manusia. Ada hati, dalam hati ingin seperti mereka tapi tahu itu haram. Ada keinginan hati ingin melakukan bersenang-senang seperti umumnya orang tapi tahu itu mengundang murka Allah, tercegah. Lalu wasabaru ala adawatihim, lalu mereka sabar di menghadapi permusuhan orang yang tidak suka kepada mereka. Sabar. Thumma takunu lahul aqibah fid dunya wal akhirah. Tapi lihat akibatnya, dunia akhirat, buah manis selalu berpihak kepada orang yang berada di atas kebenaran, seperti yang pernah dialami oleh para rasul terdahulu beserta para pengikutnya. Semua rasul di awal kehidupan dakwah mereka mengalami penderitaan dan ujian yang berat, siksaan fisik dan psikis, olok-olok fisik dan psikis dari musuh-musuh Allah, itu teralami. Mereka tidak punya power, nggak punya kekuatan, nggak punya pasukan. Contoh seperti yang teralami oleh Nabi Musa, punya pasukan nggak? Enggak. Fir'aun pasukannya sangat besar dan kuat dengan persenjataan yang lengkap, nggak mungkin melawan. Yang mungkin kabur menghindari. Tapi apa akibatnya? Akibatnya Fir'aun dan tentaranya yang kuat ditenggelamkan di Laut Merah dan Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Itu akhir dari kehidupan orang-orang yang istiqamah di atas ajaran Allah Azza wa Jalla. Allah pun, masih kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, memberitahukan bahwa tujuan utama mereka, yang dimaksud mereka itu orang-orang yang jauh dari syariat Islam. Yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang yang mengolok-olok kaum muslimin yang loyal kepada Islam. Apa tujuannya? Agar kaum muslimin ini berhenti mengamalkan Islam dan cenderung mengikuti mereka. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 27, wallahu yuridu ayyatuba alaikum
wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Kata Allah, Allah menginginkan kalian bertaubat kembali ke jalan Allah, sedangkan orang-orang yang hidupnya mengikuti syahwat dunia menginginkan agar kalian ini condong kepada konsep hidup mereka, jalan hidup mereka, lalu mengikuti mereka. Makanya ketika jalan hidup kita berseberangan dengan mereka, mereka mengolok-olok kita. Apa tujuannya? Agar kita ini belot mengikuti jalan hidup mereka. Gitu tuh, dibikin gerah, dibikin tidak betah. Allah mengetahui isi hati mereka dan Allah bongkar. Maka orang-orang yang mengolok-olok itu jangan sampai menggoyahkan kita. Jangan sampai memberi madarat kepada kita berupa apa? Berupa udah berhenti sajalah, bersikap loyal, bersikap konsekuen kepada Islam dan ajaran Allah ini, lalu mengikuti konsep hidup mereka. Itu madarat tuh. Jangan sampai olok-olok mereka membuat kalian runtuh. Karena mereka lah yang berada di dalam posisi yang membahayakan mereka dunia dan akhirat. Ingat, pada hakikatnya mereka itu bukan mengolok-olok personal dari kaum muslimin, pribadi dari kaum muslimin, bukan, tapi mengolok-olok ajaran Islam yang diamalkan oleh kaum muslimin. Buktinya orang Islam yang tidak loyal mah tidak diolok-olok ya. Akhwat yang berjilbab secara sempurna diolok-olok. Tapi wanita muslimah yang kurang loyal membuka sebagian auratnya tidak diolok-olok. Jadi yang membuat mereka berani mengolok-olok adalah ajaran yang diamalkan oleh manusia. Pada hakikatnya yang mereka perolok-olokan itu ajaran Allah. Bahaya apa tidak? Ya bahayalah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-istihza'u bil multazimina bi awamirillahi ta'ala wa rasulihi likaunihim iltazamu bidzalik muharramun wa khatirun jiddan 'alal mar'i. لأنه يخشى أن تكون كراهته لهم لكراهة ما هم عليه من الاستقامة على الدين وحينئذ يكون استهزاؤه بهم استهزاء بطريقهم الذي هم عليه. Kata Syekh Al-Utsaimin, mengolok-olok orang yang loyal, berpegang teguh kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan olok-olok itu lahir karena sikap mereka yang berpegang teguh kepada Islam, maka sang pengolok-olok ini terjerumus dalam hal yang diharamkan dan bahaya yang amat sangat besar bagi dirinya. Karena dikhawatirkan mereka bukan membenci orangnya, tapi membenci ajaran yang diamalkan oleh orang itu. Kalau orang itu umpamanya dicela karena jilbabnya, disebut ninja, disebut bebegig sawah, disebut segala macam nenek lampir, padahal nenek lampir kan tidak berjilbabnya. Lalu orang itu buka jilbabnya, membuka auratnya, dicela enggak? Enggak, disebut hebat, modern, update, kan gitu ya. Jadi yang mereka cela bukan orangnya, tapi ajaran yang diamalkan oleh orang itu. Jadi olok-olok yang mereka lakukan pada hakikatnya bukan mengolok-olok orang yang mengamalkannya, tapi ajaran yang diamalkannya. Kalau umpamanya mereka ditegur, jangan begitu loh, ini ajaran Allah. Yang kalian cela dan olok-olok itu ajaran Allahnya, bukan pribadi sayanya.
Apa omongannya? Kita bercanda aja, jangan baper gitulah, jangan sensi. Bercanda. Dan ini pernah dilakukan oleh orang-orang muslim yang munafik zaman Nabi SAW. Allah berfirman dalam At-Taubah 6566, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka, kenapa sih mereka berbuat demikian? Pasti mereka menjawab, kita mah cuma heureuy, bergurau, bercanda, jangan baperan lah, jangan sensi lah, gitu ya. Qul, katakan oleh Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah tentang Allah, tentang ayatnya, tentang rasulnya kalian perolok-olokan? Jangan cari-cari alasan, la ta'tadiru, jangan cari udzur, jangan berapologi, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Berkata masih Syekh Utsaimin, fa haula'il ladzina yaskharuna bil multazimina bidinillah al munaffidina li awamirillah fihim naun nifaq. Mereka yang suka mengolok-olok orang-orang yang mengamalkan Islam, mengamalkan ajaran Allah, perintah Allah, sang pengolok-olok itu memiliki sifat nifaq di dalam hati mereka. Karakter orang munafik selalu mengolok-olok apa aja yang dilakukan oleh orang mukmin, baik benar maupun salah. Ketika orang-orang mukminin disuruh berinfak, bersedekah, maka yang tidak sedekah karena tidak mampu dicela dasar si pelit. Yang mampu tapi ala kadarnya dilecehkan, cuma segitu. Ngapain infak sedekah cuma segitu? Yang gede infak sedekahnya dituduh apa? Pamer, ria, ingin dipuji. Jadi nggak ada yang benar itu. Apapun yang dilakukan oleh kaum mukminin dalam melaksanakan perintah Allah itu selalu dicela. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah At-Taubah ayat 79. Kata Allah, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Kata Allah, orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang melakukan sedekah sunnah, pokoknya yang sedekah kecil dihina, dilecehkan, diolok-olok, kok cuma segitu sedekah. Yang gede tetap disalahkan, dituduh apa tadi? Ria, pamer, ingin dipuji. Orang-orang yang mencela orang mukmin yang melakukan sunnah sedekah dan juga mengolok-olok orang-orang yang tidak memberi infak kecuali sesuai dengan kadar kemampuan dia. Kadarnya sedikit, kemampuannya ya sedekahnya sedikit. Lalu diolok-olok oleh orang-orang munafik tersebut. Apa kata Allah? Allah akan membalas olok-olok mereka dan bagi mereka ada azab yang amat sangat pedih. Itulah karakter orang munafikin. Dan munafik ini zahirnya Islam, tapi menampakkan sikap permusuhan dan antipati kepada kaum muslimin. Sebaliknya menampakkan sikap persaudaraan kepada orang-orang kafir. Memang orang-orang munafik itu menganggap saudara kepada orang-orang kafir. Allah berfirman,
Alam taro ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Coba bayangkan. Ini Allah yang menyatakan. Tidakkah kalian lihat orang-orang munafik ketika berbicara, berkata kepada saudara-saudara mereka di kalangan ahlul kitab. Kata Allah, orang munafik bersaudara dengan ahlul kitab. Kalau ada benturan atau apa antara orang muslim dengan orang kafir, pasti yang dibela oleh orang munafik itu orang kafir, siapapun yang salah. Dan yang dicela orang Islam, siapapun yang salahnya. Itulah karakter orang munafik. Ada yang seperti itu zaman Kiwari, ada banyak. Dan di zaman dahulu juga ada yang seperti itu, ya. Karena adanya orang-orang munafik dari kalangan kaum muslimin yang lebih getol mencela sesama muslim daripada orang kafir, maka realita dalam kehidupan kaum muslimin dimanapun kapanpun selalu lebih sering menerima olok-olok dari sesama kaum muslimin. Coba umpamanya ada dosen kan yang mencela cadar, agamanya apa? Islam. Orang kafir nggak berani mencela seperti itu. Ada ustadz umpamanya yang keceletot lidah diviralkan dengan niat agar menjadi isu nasional, dipidanakan, yang memviralkan, yang menunjukkan sikap kontra adalah sesama muslim. Yang kemudian baru orang-orang kafir berani. Kalau di kalangan sesama muslim tidak ada, orang kafir nggak ada yang berani. Maka bersabarlah atas hal itu dan jadilah orang seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 109 sampai 111. Allah berfirman, Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dhikri wa kuntum minhum yadhakun wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Kata Allah, sungguhnya ada satu kelompok orang-orang mukmin dari kalangan hamba-hambaku berdoa. Apa doanya? Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Ya Allah, sungguhnya kami telah beriman kepada Engkau, maka ampuni kami, rahmati kami, wa anta khairur rahimin, Engkau sebalik-baik pemberi rahmat. Ini ada orang mukmin yang seperti itu, multazim, loyal, komitmen kepada syariat Islam. Terus fattakhadtumuhum sikhriyah, kalian menjadikan mereka sebagai bahan olok-olok. Mereka diolok-olok karena keislamannya, karena komitmennya, karena loyalitas mereka kepada Islam. Hatta ansaukum dzikri, sampai kalian lupa untuk mengingatku. Mereka sendiri lupa melaksanakan syariat Islam karena terlalu sibuk mencari bahan untuk mengolok-olok orang-orang mukmin yang komitmen. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian mentertawakan mereka tuh. Apa kata Allah? Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Pada hari ini, maksudnya di hari kiamat nanti, pada hari ini kami akan balas orang-orang mukmin yang loyal, yang diolok-olok tadi, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Annahum humul faizun, bahwa mereka itu orang-orang yang berbahagia. Jadilah seperti itu. Orang yang istiqamah sekalipun diolok-olok, dicela karena ketaatan,
diolok-olok karena loyalitas yang kuat kepada syariat Islam, dimarginalkan, direndahkan, dipojokkan karena komitmen mereka kepada syariat Islam dan sabar di atas hal itu. Allah menyatakan, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Kami akan balas mereka karena kesabaran mereka, bahwa mereka itu orang-orang yang akan berbahagia. Jangan cemen, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan ketaatan karena dicela. Ketika melaksanakan syariat Islam dicela, lalu nangis, lalu merasa itu sebagai sesuatu yang super berat bagi mereka, merasa seolah-olah mereka itu diazab. Nelpon ke ustadz konsultasi sambil nangis, dikiranya hanya dia yang mengalami itu. Para semua mukminat mengalami seperti itu, tapi hanya dia yang nangis. Cemen yang seperti itu. Lalu berhenti. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-10, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Di kalangan manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah, lalu dilakukanlah syariat Allah, dilaksanakan perintah Allah, dilaksanakan. Kalau sudah melaksanakan perintah Allah, siap-siap menerima ujian tuh. Terus kata Allah, fa idza udhiya fillah, ketika mereka disakiti di jalan Allah, disakiti oleh orang, dicela, disalahkan, direndahkan, dihinakan, diberi gelar-gelar buruk, dicela tuh. Ingat, ikhwan akhwat, dimanapun kapanpun, setiap kali melaksanakan syariat Allah, siap-siap menerima ujian. Salah satunya dari sesama manusia. Terkadang manusia yang mencela kita itu kerabat terdekat kita. Mungkin orang tua, mungkin kakak, adik, paman, bibi, uak, keponakan, tetangga dekat, sahabat karib, mungkin. Ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, orang itu menganggap fitnah dari manusia itu seolah-olah itu adalah azab dari Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka berhenti dari ketaatan. Melaksanakan syariat Islam itu berat ya, udah saya mah banting setir aja, berhenti saja, kan begitu. Ada orang yang memperoleh hidayah ingin hijrah. Setelah hijrah dia lakukan secara benar, datang celaan, datang muncul para haters yang tadinya lovers jadi haters. Tadinya lapar, tadinya orang-orang itu menyukai kita, mencintai kita. Setelah kita hijrah berubah menjadi apa? Haters, menjadi para pembenci, lalu mencela kita. Gak kuat, gak tahan, balik lagi, dipuji lagi. Ada yang seperti itu? Ada. Itu ujian, celaan. Celaan itu ujian. Jangan sampai mundur karena hal itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan ayat yang barusan, kata beliau, akhbarallahu ta'ala an halid dakhil fil iman bila basirah. Ini nih pentingnya basirah. Annahu idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi lahu wa hiya adahum wa nailahum iyyahu bil makruh ka'adzabillahi alladhi farra minhu al mu'minuna bil iman fa farra min almi adzabihim ila almi adzabillah faja'ala alma fitnatin nas fil firari minhu bimanzilati adzabillah wa ghabna min al ghab. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam ayat itu, Allah mengabarkan
bahwa orang-orang yang memiliki iman tanpa basirah. Basirah itu apa? Ilmu. Sudah kita jelaskan. Setiap lafaz iman di dalam Al-Quran, di dalamnya sudah terkandung ilmu. Maknanya iman yang lahir dari ilmu. Maka imannya akan asli, original, otentik, bukan imitasi, bukan palsu, bukan asal-asalan. Tapi ada orang yang menampakkan keimanan bukan karena ilmu, mungkin ikut-ikutan karena trendy. Akibatnya apa? Ketika diuji oleh Allah, disakiti di jalan Allah berupa fitnahan dari sesama manusia, maka mereka menganggap fitnah manusia itu seolah-olah dianggap itu azab Allah yang mestinya dihindari oleh setiap orang yang beriman. Apa akibatnya? Akibatnya mereka tidak tahan dan tidak kuat. Akhirnya mereka menanggalkan kembali keimanannya, meninggalkan kembali amalan sunnah yang selama ini sudah mereka amalkan, tapi ternyata muncul banyak haters bagi dirinya, lalu dia mundur kembali. Orang seperti ini lebih mengutamakan ridho manusia dibanding ridho Allah. Ingat ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa ardan nasu anhu, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah, sakhatallahu alaihi wa askhatallahu alaihi nas." Siapa orang yang mencari keridhaan manusia, siapa orang yang mencari keridhaan Allah dengan cara yang membuat manusia murka, membuat manusia tidak ridho. Umpamanya seseorang punya kawan-kawan, mereka berkecimpung di dunia yang penuh maksiat. Kawannya banyak. Salah seorang di antara mereka tobat, meninggalkan lingkungannya, meraih ridho Allah. Apa akibatnya? Kawan-kawan lamanya gimana? Berubah menjadi benci, menjadi nyinyir, menjadi apa? Menjadi sentimen. Itu artinya apa? Mencari ridho Allah dengan cara yang membuat manusia murka. Maksudnya manusia durhaka. Apa akibatnya? Allah akan ridho kepada dia, dan Allah akan membuat banyak manusia lain ridho kepada dia. Ini kalau kita mencari ridho Allah, walaupun berakibat banyak manusia murka karena sikap kita yang mencari ridha Allah. Tapi yang murka itu pasti orang-orang durhaka. Allah akan ridha kepada dia. Allah akan membuat manusia lain juga ridha kepada dia. Loversnya akan jauh lebih banyak daripada hatersnya.